Waterset bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Istilah false flag atau bendera palsu sering muncul akhir-akhir ini. Amerika dan sekutunya menuduh Rusia menyiapkan operasi tersebut di tengah ketegangan yang terus terjadi di perbatasan Ukraina. Tetapi apa sebenarnya operasi bendera palsu itu? Bagaimana sejarah kemunculannya dan apakah Rusia memang sering menggunakan pendekatan ini untuk menyamarkan niatnya? Mari kita bahas. Secara singkat, false flag adalah sebuah taktik untuk mencari alasan agar sebuah negara bisa menyerang negara lain. Operasi ini membuat sebuah peristiwa yang seolah-olah negara lain melakukan serangan yang memang layak untuk dibalas. Istilah bendera palsu datang dari sekitar abad ke-16. Diperkirakan penggunaan istilah ini datang dari para bajak laut. Perompak akan mengibarkan bendera persahabatan sambil mendekati kapal dagang untuk membuat mereka merasa aman. Saat dekat baru para bajak laut itu kemudian menyerang. Ini operasi bendera palsu dalam arti yang sebenarnya. Tetapi dalam pengertian modern, cakupan bendera palsu telah berkembang dalam berbagai bentuknya. Mereka digunakan ketika suatu negara ingin menghindari pembalasan internasional atau kritik publik yang tajam atas tindakan militer mereka yang agresif. Intinya adalah bagaimana negara itu tidak disebut menyerang, tetapi membela diri. Contoh gampang, Anda menonjok wajah kawan Anda sendiri, kemudian berteriak-teriak bahwa yang melakukan itu adalah kelompok lain. Alasan untuk menyerang atau membalas pun dianggap sah. Kurang lebih demikian. Rusia disebut memiliki sejarah panjang dan bertingkat dalam penggunaan operasi bendera palsu, termasuk sejak era Soviet. Banyak di antaranya terungkap ketika catatan KGB mencapai publik setelah jatuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1939 misalnya, tentara Soviet menembaki salah satu desa mereka sendiri di dekat perbatasan Finlandia. Tindakan yang kemudian digunakan sebagai dalih untuk invasi 4 hari kemudian. Pada tahun 1968, Rusia menggunakan bendera palsu untuk membenarkan intervensi militernya di Cekoslovakia setelah negara Pakta Warsawa itu mulai mendorong reformasi sosial demokrasi. Dalam sejarah yang lebih modern, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri secara luas juga dituduh telah mengambil alih kekuasaan. Putin perlu dicatat bertugas di KGB selama 16 tahun hingga runtuhnya Uni Soviet. Tidak perlu dikatakan bahwa jauh lebih sulit menjebak negara lain untuk tindakan militer agresif di era smartphone di mana-mana, satelit intelijen dan pelaporan media yang sangat cepat. Tetapi dalam beberapa hal, revolusi digital juga telah membuat operasi bendera palsu bisa lebih efektif dalam bentuknya yang lain. Pada tahun 2017, Rusia menggunakan rekaman yang diambil dari video game seluler sebagai bukti bahwa Amerika Serikat berkolusi dengan negara Islam. Informasi yang akhirnya diyakini juga oleh sejumlah pihak. Ini setidaknya berhasil dalam tingkat tertentu. Rusia menempatkan penekanan besar pada operasi informasi atau pada pengelolaan persepsi penduduk dunia. Perwira militer Rusia mempelajari dan memanfaatkan pendekatan untuk mengendalikan narasi yang dikenal sebagai kontrol reflektif. Timothy L. Thomas dalam jurnal studi Slavia 2004 menyebut kontrol reflektif didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang disiapkan secara khusus kepada mitra atau lawan guna mendorongnya membuat keputusan yang diinginkan oleh Moskow. Contoh modern dari kampanye kontrol reflektif sebenarnya dapat ditemukan dalam aneksasi Rusia atas Crimea di tahun 2014. Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina dengan semua lencana militer dilepas. Kemudian Rusia secara terbuka menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengirimkan pasukan tersebut. Dengan secara efektif memperkeruh perairan informasi online dengan kombinasi taktik troll, disinformasi, media yang tidak bereputasi baik, dan praktik media sosial, Rusia dapat secara efektif mengaburkan masalah hingga cukup untuk meminimalkan dampak dari tindakan mereka. Winston Churchill pernah berkata bahwa kebohongan akan menyebar ke belahan dunia sebelum kebenaran memiliki kesempatan untuk menyusulnya. Tetapi di era digital, kebohongan itu mungkin sudah mengelilingi dunia 2 kali sebelum kebenaran menyadari perlombaan telah dimulai.
Seringkali kebenaran kerap bukan karena masalah pembuktian, melainkan kecepatan dan volume yang menentukan apa yang dianggap benar oleh sebagian besar publik. Sebagian besar dunia melihat segala sesuatu di luar garis pandang jendela mereka melalui media digital. Dan itu berarti kebenaran objektif dapat hilang dalam lautan kebenaran subjektif yang disajikan oleh outlet media pemerintah dan operasi jaringan online. Mari akui saja, kita juga kerap menjadi korban dari hal semacam itu. Hanya karena didukung banyak orang, kita kerap menyebut sesuatu itu benar. Padahal belum tentu demikian. Intinya, dunia online telah menjadikan kebenaran objektif kerap hancur berantakan. Apalagi itu dibumbui rasa suka atau tidak suka. Semakin efektif Anda menjadi korban serangan semacam itu. Lalu bagaimana Rusia akan menggunakan operasi bendera palsu di Ukraina? Selama penumpukan pasukan Rusia di sekitar perbatasan Ukraina, Kremlin selalu mengklaim tidak berniat untuk menyerang. Menurut Moskow, penumpukan besar-besaran pasukan Rusia tidak lebih dari latihan, meskipun mereka juga telah mengeluarkan serangkaian tuntutan yang diperlukan agar mereka menghentikan manuver. Ketakutan di antara banyak orang di barat adalah bahwa Rusia akan melancarkan serangan terhadap pasukannya sendiri atau penduduk berbahasa Rusia di dalam perbatasan Ukraina. Ini yang kemudian akan dianggap oleh Rusia sebagai pembenaran untuk pembalasan militer yang cepat dengan menggunakan hampir 200.000 tentara mereka yang ditempatkan. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya berusaha untuk mencegah operasi bendera palsu terjadi. Salah satunya dengan mengumbar ke publik kemungkinan itu sebelum Rusia melakukannya. Amerika ingin memposisikan berada satu langkah di depan Rusia sehingga Moskow akan dilematis. Jika melakukan operasi bendera palsu, maka berarti apa yang dikatakan Amerika itu benar. Ini akan mengurangi nilai keberhasilan dari misi tersebut. Tetapi bukan hanya Rusia yang memiliki sejarah operasi bendera palsu. Amerika juga beberapa kali dituduh menggunakannya. Tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal yang membenarkan mereka menyerang negara itu hingga runtuhnya rezim Saddam Hussein adalah bukti jelas dari operasi bendera palsu. Amerika merasa terancam dengan senjata itu hingga akhirnya memiliki alasan untuk menyerang. Prinsip Amerika adalah menyerang ancaman itu jauh sebelum dia datang ke tanah Amerika. Tetapi tuduhan senjata pemusnah massal akhirnya tidak pernah terbukti. Apakah berarti false flag adalah operasi licik? Memang licik, tetapi dalam perang siapa yang melarang untuk licik? Perang adalah pertaruhan besar untuk menjadi pemenang dan pecundang. Dan pertaruhannya bukan sekedar medali emas atau medali perak, tetapi nyawa dan eksistensi sebuah negara. Untuk itu mereka harus melakukan semua upaya untuk menang. Semua taktik perang hampir semuanya mengandung unsur kelicikan. Menyerang lawan diam-diam dan mendadak itu licik. Keroyokan itu licik. Curang itu licik. Tetapi dalam perang itu mutlak diperlukan. Sekali lagi, perang bukan kompetisi olahraga yang harus jujur dan jantan. Perang adalah soal menang atau pecundang. Bahkan dalam kisah Baratayuda yang digambarkan sebagai perang kebenaran melawan kejahatan juga penuh dengan kelicikan, termasuk oleh Pandawa yang menggambarkan kebaikan. Prabu Batara Krishna yang menjadi pengayom Pandawa menyebar berita palsu bahwa Aswatthama, putra Pandita Durna, mati dalam pertempuran. Padahal yang tewas adalah Estitama, nama seekor gajah. Berita palsu itu didengungkan dengan gempita di medan perang hingga didengar Durna yang sedang mengamuk tidak terkalahkan. Sang resi ini pun menjadi putus asa karena yakin anaknya tewas. Dia tidak punya lagi semangat hidup dan memilih jalan mati. Hingga akhirnya sang Drestajumena menuntaskan kelicikan Krishna dengan mengakhiri hidup sang Durna. Meskipun diwarnai kelicikan, Pandawa tetap saja dinyatakan menang secara terhormat. Semua memang tergantung pada sang dalang. Sekali lagi, perang itu licik. Tidak peduli siapapun, dia akan melakukannya di medan perang. Itulah kenapa perang adalah hal yang menyedihkan, karena licik dan penuh darah. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Protect
That's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. That's good advice. And thank you guys. Appreciate it.